Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'du. Syukur, alhamdulillah. Marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kedua orang tua kita begitu sayang dan cinta kepada kita, sehingga kita dididik untuk menjadi anak yang solih dan solihah. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, idola kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Tia Sekar Nurjanah, NIM 20104080015, kelas PGMIA, untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya miliki terkait dengan birrul walidain. Sebelumnya, saya mau tanya nih, teman-teman pilih disayang orang tua atau dibenci orang tua? Ya, pasti semua memilih disayang orang tua kan? Nah, apa sih resepnya agar disayang orang tua? Nah, kalau belum tahu, saya punya resepnya loh. Mau tahu resepnya enggak? Yakin? Bener. Resepnya ada di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jika salah satu atau dari keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dari ayat tadi dapat kita ketahui ada 3 resep agar kita disayang orang tua. Yang pertama, kita tidak boleh mengatakan kepada mereka. Adapun wujud kita berbakti kepada kedua orang tua adalah tidak membentaknya, tidak membuat mereka murka, dan tidak mengucapkan perkataan
Perkataan ah saja tidak boleh, apalagi perkataan-perkataan lain yang dapat menyakiti hati keduanya. Yang kedua, kita tidak boleh membentak atau berkata kasar kepada mereka. Hati-hati teman-teman, kita jangan sekali-kali membentak mereka, kedua orang tua kita, apalagi berkata kasar. Jika hati orang tua kita sampai sakit, maka Allah akan murka kepada kita. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus berbicara dengan baik kepada kedua orang tua kita. Hendaknya kita berbicara dengan sopan dan lemah lembut kepada bapak dan ibu kita. Misalkan kita menggunakan bahasa Jawa, ya gunakanlah bahasa Jawa yang kromo, jangan ngoko. Kita janganlah sekali-kali menyakiti hati kedua orang tua kita. Jika kita menyakiti hati kedua orang tua kita, maka Allah akan murka kepada kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Rawahu akhrajahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah tergantung pada kerelaan kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada kemarahan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Di dalam hadis ini tidak hanya terdapat himbauan untuk berbakti kepada orang tua, namun juga terdapat seruan kepada kita agar mendapatkan kerelaan mereka berdua. Kedudukan orang tua adalah setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan ridho dengan kita kecuali setelah orang tua rela kepada kita. Ridho Allah adalah segala-galanya. Ketika Allah ridho, maka semua akan terasa nikmat. Karena tidak ada yang lebih nikmat selain ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kandungan makna yang dapat kita ambil dari hadis di atas adalah, yang pertama, antara ridho Allah dan ridho orang tua tidak dapat dipisahkan. Jika kita mengharapkan ridho Allah, maka sebelumnya kita harus mendapatkan keridhoan orang tua terlebih dahulu. Salah satu wujud bakti anak kepada orang tua adalah selalu mohon keridhoan orang tua dalam hal kebaikan. Yang ketiga, murka orang tua dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai anak jangan sekali-kali membuat orang tua kita marah, karena Allah juga akan murka kepada kita. Yang keempat, kedudukan orang tua sangat tinggi di hadapan Allah. Ketika kita sudah taat kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah, maka setelah itu kita diwajibkan untuk patuh kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, yang kelima, perbuatan kita yang mewujudkan rasa senang, rasa bangga kedua orang tua kita itu merupakan perbuatan berbakti kita kepada orang tua. Namun sebaliknya, jika perbuatan yang mendatangkan murka, kemarahan orang tua, maka itu disebut perbuatan durhaka kita kepada kedua orang tua. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ungzur ma qala wala tangzur man qala.
Lihatlah apa yang dikatakan, janganlah melihat siapa yang mengatakan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.